Iya, itu kan kita 9 sama 11 ya. Kalau teman-teman di 11 tuh yang lebih rajin-rajin lah belajarnya bagus gitu. Kalau 9 banyakan main. Saya kebetulan di 9. Saya sebenarnya pikir-pikir dulu, waduh salah juga ya pindahnya mesti ke 11. Nggak pindah ke 9, tapi oke. Itu nggak benar banget lah pokoknya. Jadi kita provokasi sana, provokasi sini. Jadi mungkin kalau zaman sekarang dibilangnya aktor intelektual. Sebagai pengusaha itu memang kita harus fokus betul gitu, karena kalau tidak sukses gitu atau kita ada masalah untuk switch ke profesional tentu banyak kendala. Di dunia usaha ini, karena kita sebagai pengusaha ini memang nggak bisa main-main ya, artinya mungkin juga untuk teman-teman yang lain, karena once kita udah milih beda dengan profesional kan. Kalau profesional selama dia waktunya, umurnya masih ada, dia bisa jalan. Tapi kalau pengusaha kan, kalau dia fail, dia mau balik lagi ke dunia profesional bisa udah lewat masanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak alumni 70 dan warga Bulungan. Kita kembali lagi ke kegiatan IKAlumni 70, namanya Inspiras atau Inspirative Story. Kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi, dan kali ini sudah hadir di hadapan kita kakak keren kita. Bisa dikenalkan kak namanya ke penonton? Selamat bertemu semua rekan-rekan alumni SMA 70 Bulungan. Perkenalkan, saya Haryadi Sukamdhani. Saya angkatan 1983. Itu angkatan lulus berarti kak ya? Angkatan lulus, ya. Oke. Jadi udah agak jadul juga. Saya angkatan kedua setelah SMA 9 dan SMA 11 digabung. Wih, tepuk tangan buat kakak kita. Izin kak, kalau boleh panggilannya siapa kak berarti ya? Saya biasa dipanggil Ai. Kak Ai ya? Nama Oke. kecil saya Ai. Saya manggil kakak nggak apa-apa ya kak Boleh, ya? boleh, Ya? boleh. Oke kak, ini bisa diceritain dulu nggak kak? Sekarang Iya. kesibukannya nih apa nih? Saya udah googling tuh kesibukannya banyak ya. Apa Iya. direktur eksekutif juga di Side Group dan Iya. lain-lain. Mungkin kakak ada yang ceritain ya? Mungkin saya Biar- cerita dari setelah lulus ya kali ya. Waktu Boleh, lulus, boleh, jadi Kak, boleh. kan ini ceritanya Boleh, forumnya 70 Boleh, boleh. Bulungan ya. Jadi saya lepas dari 70 Bulungan, saya melanjutkan ke Universitas 11 Maret di Solo. UNS ya? UNS. Jadi waktu itu sebetulnya pilihannya adalah karena saya satu keluarga tuh saudara-saudara semua, saudara-saudara kandung saya semuanya sekolah di luar negeri semua. Saya pikir-pikir pokoknya kita bersaudara berlima semua di luar ya. Saya mau sekolah di dalam negeri aja deh gitu kan. Nah, dulu kan ada perintis ya istilahnya dulu ya untuk ujian masuk negeri. Ya kepengennya sih masuknya dulu ITB, tapi nasibnya nggak nyampe. Nggak masuk ITB, akhirnya saya terimanya di UNS. Fakultas apa kak waktu itu kak? Saya ambil teknik sipil. Teknik sipil. Jadi kebetulan beberapa teman dari angkatan saya juga ada beberapa tuh yang kita juga sama-sama di Dari 70, teknik Kak? sipil ya. Ada Mas Adrianto, Mas Mardianto, kalau nggak salah kita bertiga deh yang masuk di situ. Nah, di teknik sipil saya selesai tahun 89, lalu saya melanjutkan sambil kerja, di 89 saya kerja. Saya melanjutkan ke S2 saya tahun 90. Tahun 90 saya langsung ambil Magister Manajemen di Universitas Indonesia untuk manajemen akuntansi. Nah, mulai dari situlah saya aktif. Saya sebenarnya aktif berorganisasi itu justru waktu di Solo, waktu di UNS. Waktu di 70 mah kerjanya main mulu. Main sama ngomporin orang supaya pada berantem itu kan. Jadi mulai bener lah itu di Solo. Jadi saya aktif jadi ketua senat di di Fakultas Teknik, karena waktu itu kita ada 2 jurusan, sipil dan arsitek. Setelah lulus saya aktif ikut HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan saya menjadi ketua umum HIPMI tahun 98. Jadi saya ketua HIPMI ke-10 gitu. Setelah saya baru Mas Lutfi, terus Mas Andi Uno dan seterusnya. Nah, itulah saya mulai berorganisasi itu. Nah, setelah itu saya melanjutkan lagi untuk doktoral saya itu tahun 2017 gitu. Jadi udah lama juga ya, berapa tuh? Dari 2017 lulusnya di S2-nya tahun 1992 gitu. Jadi
cukup lama juga tuh. Jadi saya mengambil doktorat saya di UI, saya ambil strategic management. Nah, seperti itu dan saya memang mungkin banyak teman-teman alumni yang mengenal saya banyak sekali kegiatan di organisasi dunia usaha. Saya aktif di HIPMI, saya aktif di Kadin, saya aktif di Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan juga sekarang saya megang di Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Nah, saya juga pernah di MPR tahun 99. Jadi saya ikut di utusan golongan. Jadi saya mau sebagai Ketua Umum HIPMI, saya mewakili unsur golongan dunia usaha di sana. Dan itu adalah utusan golongan terakhir karena setelah itu ada amandemen Undang-Undang 45. Nah, sekarang saya lebih banyak mengurusi selain perusahaan ya memang di dunia pariwisata gitu. Oke, luar biasa ya. Pengalamannya sudah sangat lengkap ya di bidang usaha. Ini menarik nih Kak. Tadi kan Kakak, kalau saya lihat tadi latar belakang pendidikannya itu sarjana teknik kan. Sarjana teknik, terus akhirnya loncat ke akuntansi dan akhirnya bergelut di dunia bisnis. Apa sih kayak mendorong Kakak tertarik bergelut di dunia bisnis ini? Iya, memang kebetulan lingkungan saya ini ya pembisnis semua gitu dari nenek saya gitu ya, eyang saya tuh dari garis ibu itu udah usaha juga gitu dulu. Jadi lebih kepada mungkin lingkungan keluarga ya, lingkungan keluarga dan kebetulan juga kami family business gitu, jadi nyambung aja seperti itu. Tapi waktu itu saya memulai waktu saya mulai awal saya kerja itu memang saya diberikan atau saya yang minta kepada saya perusahaan yang memang perlu konsentrasi untuk dibenahi dan untuk maju gitu. Jadi saya mencari justru yang bukan yang sudah established tapi yang justru memerlukan pembenahan. Itu saya sebenarnya banyak belajar di situ gimana handling problem dan sebagainya. Dan di di dunia usaha ini karena kita sebagai pengusaha ini memang nggak bisa main-main ya, artinya mungkin juga untuk teman-teman yang lain. Karena once kita udah milih, beda dengan profesional kan. Kalau profesional selama dia waktunya, umurnya masih ada, dia bisa jalan. Tapi kalau pengusaha kan, kalau dia fail, dia mau balik lagi ke dunia profesional bisa udah lewat masanya gitu. Jadi memang sebagai pengusaha itu memang kita harus fokus betul gitu. Karena kalau tidak sukses gitu atau kita ada masalah untuk switch ke profesional tentu banyak kendalanya. Oke. Selama jadi pengusaha Kak, pernah nggak sih mengalami kayak tantangan atau cobaan terberat gitu? Dan kalau ada bisa di-share mungkin Iya. ke kita semua? Jadi justru kalau menurut saya yang paling berat tuh eh, 2 kali ya, Dua krisis kali. 98 dan kemarin COVID. Oke. Nah, bedanya kalau di 98 itu kan lebih kepada krisis moneter ya, krisis keuangan. Nah, yang COVID kemarin ini kan masalahnya kan masalah pandemi. Orang sama sekali nggak bergerak. Menurut saya sih dua-duanya challenge ya, dua-duanya challenge. Dua-duanya punya karakter yang berbeda-beda. Tapi menurut saya yang paling agak lumayan berat tuh di COVID Di gitu. COVID. Karena COVID kan apalagi banyak usaha kami itu kan di bidang pariwisata ya. Jadi begitu kena dampaknya kan semuanya jadinya nggak recovery-nya juga nggak mudah ya. Kita kan lama tuh panjang kemarin. Kalau waktu 98 itu praktis kita yang benar-benar berat hanya 6 bulan. 6 bulan habis itu kita mulai recover. Kalau COVID itu 2 tahun baru balik. Nah, itu yang menurut saya sih challenge-nya di sana. Gitu. Oke. Kita balik sedikit Kak ke era 70. Tadi kan Kakak bilang angkatan 83 ya. Berarti Iya. itu kalau nggak salah itu berarti masih awal-awal Kedua, 70 saya angkatan bergabung kedua. ya. 70 Angkatan kedua. bergabung. Bisa diceritain nggak dulu gimana sih Kak masa kakak belajar di 70 waktu itu, Iya. keseruannya atau mungkin kenakalannya 70 waktu itu Kak? Iya, itu kan kita 9 sama 11 ya. Kalau teman-teman di 11 tuh yang lebih rajin-rajin lah belajarnya bagus gitu. Kalau sebenarnya banyakan main. Saya kebetulan di 9. Saya sebenarnya pikir-pikir dulu, waduh salah juga ya pindahnya mesti ke 11. Nggak pindah ke 9. Tapi oke. Poinnya adalah memang selalu seperti itu ya, namanya masih remaja. Banyak hal-hal yang pada saat itu mungkin juga dari sisi keluarga mungkin ya, pengaruh keluarga. Maksudnya saya ngomong secara general karena
memang betul kita tuh kerjaannya kayaknya berantem dulu deh. Seminggu tuh kayaknya kalau nggak pakai berantem tuh kayaknya nggak ada hari yang kayaknya hampa gitu. Saya berantem. Itu sangat-sangat negatif saat itu ya. Dan saya juga bersyukur sih akhirnya digabung dan sekarang juga menjadi sangat bagus ya sekolahnya. Itu pelajaran banyak dari apa saat itu ya, kalau menurut kita belajar itu adalah memang pelajaran dari saat itu adalah begitu longgarnya kurikulum. Ya, kalau sekarang kan banyak sekolah-sekolah bagus tuh, sampai nafasnya susah tuh karena padatnya ya kurikulum yang ada. Dulu terlalu longgar, terus juga mungkin ya tadi saya bilang lingkungan keluarga juga mungkin perhatian keluarganya kurang sehingga kenakalan-kenakalan itu banyak terjadi seperti itu. Dan itu gantiannya itu kalau nggak berantem antara 9 sama 11 sama SMA 6, kadang-kadang sama anak STM gitu nggak jelas banget gitu nih ya. Itu. Tapi ya itulah pelajaran sesuatu yang kita nggak boleh terjadi lagi ke depan ya. Waktu itu dengar-dengar angkatan itu masih banyak ya kelasnya Kak jumlahnya? Banyak. Angkatan saya itu pas saya kelas 3 SMA IPA-nya aja 24. Wih, 24 kelas dan IPS-nya 19 oke. gitu. Saya kelas 3-nya itu saya IPA 23. Oke. Kelas 2-nya saya IPA 20, coba banyak banget nomornya. 24, 19, berarti 24. 43. Iya, Wih, 43 kelas. 43 kelas. Sekelas itu saya lupa ya berapa ya. Mungkin sekitar 35 mungkin segitu. Jadi memang pokoknya total seangkatan tuh 1.000 lebih. Masih suka ngumpul Kak sama angkatannya sekarang? Saya alhamdulillah masih suka, Masih suka masih ngumpul ya? kompak lah. Satu angkatan ya, Iya, jadi iya, iya. teman sekelas sama teman-teman yang kelas yang lain, ya kita termasuk yang kompak. Biasanya acara apa aja Kak? Acara sosial mungkin atau olahraga? Sekarang yang lagi rajin tuh jalan-jalan pagi. Jalan-jalan Ya, pagi. jalan-jalan pagi itu kebetulan di tempat saya nih di Grand Saja ini kan paling enak nih di tengah kota gitu ya, pakai akses kendaraan juga gampang. Kita berapa kali di sini. Tapi teman-teman itu mereka muter tuh ininya apa kegiatannya. Jadi besok nih kalau nggak salah mereka bikin di BSD. Jadi muter gitu. Ada di BSD, ada di Sentul. Kebetulan kalau di Said kan di tempat saya biasanya agak lumayan banyak karena tadi aksesnya aja lebih gampang seperti itu. Jadi aktif sih, lumayan aktif teman-teman di yang 783 ya. Gitu. Sejauh ini ya Kak ya, apakah 70 ya, baik mungkin secara akademik atau mungkin pertemanan atau networking dari 70-nya sendiri ya, memberikan manfaat bagi kehidupan Kakak sekarang Iya. ini? Kalau secara apa namanya langsung ya atau intensitasnya sih tidak seperti itu. Tapi memang perkawanan kita itu cukup langgeng ya. Tapi kalau terkait dengan apa bisnis atau apa nggak ke sana sih, tapi lebih kepada kekeluargaannya Oke. gitu. Ya mungkin karena latar belakang kita kan beda-beda ya, sangat bervariasi. Jadi mungkin nggak ketemu di sisi. Tapi ya ada aja yang memang apa ada beririsan dengan kegiatan di bisnis itu ada. Tapi itu boleh dibilang minim sih. Gitu. Oke. Tapi secara nggak langsung kalau kita berteman dan bisa silaturahmi kan memperlancar Oh rezeki ya, iya, berarti iya, kan Kak betul, ya? betul, betul. Kalau perkawanan itu udah jelas Iya, karena iya, iya, iya. bayangkan segitu banyak ya alumninya ya, pasti kan kita ketemu. Kemarin aja saya halal bihalal, saya baru tahu tuh ada beberapa yang sudah saya kenal sebelumnya pejabat-pejabat eselon 1 di beberapa kementerian, rupanya 170 kaget ngeliat saya, oh apa Pak Haryadi di sini, iya saya bilang saya baru, ya akhirnya kita jadi makin akrab gitu. Kalau di zaman Kakak ya, baik pas Kakak sekolah itu ya akhirnya yang sekarang menjadi orang-orang public figure atau orang terkenal itu dari kakak kelas, angkatan atau adik kelas siapa aja Kak? Kalau boleh disebutin. Yang saya tadi barusan kita ngobrol ya, yang saya kenal baik Pak Royke, Pak Royke. banker ya, Iya. Pak Adi Warman, consulting di syariah, lalu siapa lagi ya? Ya ada beberapa nama sih yang mereka juga aktif ya. Tadi beberapa teman-teman di eselon 1 di Kementerian apa UKM ada beberapa seperti itu. Oh kalau Kakak 83 berarti di bawahnya 85 ada Kak Duko Gobel berarti ya? Masih ketemu Kak? Enggak, saya Oh nggak nggak ketemu ya. Saya nggak ketemu ya. Nah, untuk menutup yang sesi nostalgia yang di 70 nih Kak, sebelum kita ke pertanyaan lain, bisa diceritain nggak Kak, mungkin ada momen yang paling
unik atau lucu selama kakak di 70 dulu? Apapun yang mau diceritain, Kak. Iya, jadi apa di 70 itu karena ini ya, karena banyak banget orang gitu ya. Jadi kita kadang-kadang apa untuk berinteraksi satu sama lain tuh kadang-kadang perlu waktu gitu. Oh, ternyata kamu 70 juga gitu misalnya seperti itu. Jadi yang menarik itu adalah ya tiba-tiba kita punya teman jadi banyak banget gitu. Nah, satu hal yang juga apa saya lihat dari sisi apa penggabungan itu ya, yang menarik itu adalah anak-anak 9 itu jadi rajin belajar karena ketemu anak-anak 9. Karena emang sebenarnya kan lebih ini ya, jadi ada pengaruh juga apa jadi yang anak-anak yang seneng pada main nih jadi tiba-tiba dia mau belajar, terus anak-anak yang rajin-rajin ini jadi bisa lebih gaul. Itu yang saya lihat menarik di situ ya. Dan apa saling membantunya juga lumayan bagus ya waktu itu. Saling membantu dalam arti kata kalau ada teman-teman yang kesulitan apa itu kita juga saling kompak lah. Misalnya contohnya ada yang apa kecelakaan misalnya kayak gitu atau orang tuanya meninggal tuh saling bantunya juga bagus gitu. Oke. Seperti itu sih. Jadi yang berkesan bagi saya itu aja. Jadi begitu digabung tadi ada apa positif gitu, ada pengaruh positif gitu. Pengaruh positif untuk semuanya. Nah, ini kan memang show-nya ini inspiras nih, ingin Hmm, memberikan inspirasi hmm, kepada adik-adik yang masih hmm, sekolah hmm, atau hmm, juga alumni yang mungkin baru lulus atau juga mungkin yang hmm, berkarir sama hmm. seperti kakak. Ada nggak kak pesan-pesan ya buat siswa atau mungkin alumni 70 yang Hmm. mungkin ingin merintis ke dunia bisnis seperti kakak? Ya, Ada pesan-pesan? ya memang kalau kita tadi saya sampaikan ya di dunia usaha ini saya rasa sih hampir semua mungkin sama ya. Cuman kalau kita mau merintis usaha itu memang mesti totalitas ya. Tadi saya bilang kalau kita nggak serius ya nanti akhirnya eh, tentunya akan apa membuang waktu juga gitu. Nah, waktu kita mau melangkah itu kan kita harus menentukan dulu dari sekian banyak peluang itu seperti apa. Jadi kita pertama harus betul-betul menguasai apa yang kita mau kerjakan, yang kita mau gelutin ini apa nih. Istilahnya dari A sampai Z-nya itu kita mesti tahu persis itu kayak apa. Satu itu. Kedua, kita harus membuka membuka diri selebar-lebarnya lah terhadap berbagai informasi yang perlu kita. Jadi kita harus memperluas jaringan informasi dan jaringan pergaulan. Itu penting banget. Semakin banyak kita punya teman, itu akan semakin bagus untuk kita meletakkan bisnis kita. Nah, yang ketiga, waktu kita melakukan eksekusi, itu kita harus memulai dari diri kita itu tadi harus punya komitmen ya, harus punya keseriusan lah bahwa ini kembali ke diri kita, kita mau mau melangkahnya gimana, totalitasnya gimana. Nah, yang keempat baru kita apa membangun tim. Tim ini penting banget. Jadi kalau waktu kita mau berkembang tanpa tim kerja yang bagus, yang solid itu ya berkembangnya apa cukup lambat gitu. Jadi kita harus solid dalam membentuk tim itu. Nah, yang kelima menurut saya adalah inovasi kita. Kita tuh setelah kita udah mulai jalan, lalu apa yang kita akan lakukan dengan produk ataupun jasa yang kita bikin. Dan yang keenam yang menurut saya juga paling penting adalah jaga nama baik. Karena itu harus reputasi itu penting banget. Jadi jangan pernah kalau sebagai pengusaha itu kita apa namanya tidak bisa menjaga amanah ya. Tentunya kalau kita di dalam usaha tuh pasti akan ada problem. Tapi sebisa mungkin kita harus bisa menyelesaikan problem itu dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya setiap problem itu ada aja yang nggak puas penyelesaiannya. Ya kan misalnya kita kayak krisis kemarin, COVID gitu kan. Wah tiba-tiba kita jadi punya utang nih banyak nih gitu kan. Ya tentu kita harus bicara dengan seluruh yang apa berhubungan sama kita. Bagaimana penyelesaian kewajiban kita. Itu yang harus kita lakukan. Nah, itu kan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak ya. Nah, itulah apa namanya kepiawaian kita lah untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah tapi dengan tetap menjaga reputasi karena kalau itu nanti tentunya
akan menghambat perjalanan kita ke depan gitu. Nah, jadi kalau saya bilang modal itu sebetulnya kalau untuk kita pengusaha itu tidak nomor satu gitu loh. Oke. Itu nomor kesekian. Karena kalau kita bisa menjalankan usaha kita dengan baik, dengan modal kecil, nanti lama-lama orang akan percaya sama kita dan akan memberikan amanah ke kita untuk bahkan menitipkan modalnya ya untuk kita putarkan gitu seperti itu. Jadi yang paling penting itulah harus jaga jaga amanah, jaga nama baik dan bisa deliver apa yang kita sudah janjikan gitu. Oke. Tadi menarik ya, Kakak sempat menyinggung tadi ya, harus kita percaya sama tim ya, Iya membentuk betul. tim gitu. Berarti ini kan to the extent kita berbicara leadership ya, Kak ya. Iya. Kalau bagi Kakak, leader yang baik itu seperti apa, Kak? Iya, tentunya pertama adalah yang bisa memahami permasalahan yang ada. Oke. Dia harus bisa paham sebagai pemimpin itu, dia ngerti nggak sih bahwa dia itu setiap masalah itu kan pasti ada, dia harus paham itu. Dan keduanya bahwa dia harus bisa menavigasi, bisa mau dibawa kemana nih timnya dia gitu kan. Kalau dia tidak bisa menavigasi dengan baik ya tentunya anak buahnya juga bingung akan kehilangan arah. Dan yang ketiga adalah dia bisa membimbing. Pemimpin yang baik itu adalah bisa membimbing, bisa menyiapkan penggantinya. Jadi kalau pemimpin yang otoriter segala macam itu biasanya ya udah habis di zamannya dia aja. Tapi kalau dia itu bisa melakukan pembinaan ya dan dia bisa menyiapkan penggantinya itu dengan baik, itu akan sustain akan berikutnya. Kebanyakan kan kita apalagi kalau yang orang-orang udah zona nyaman, udah boro-boro mau mengkader pemimpin berikutnya kan, kalau bisa dia bertahan sampai dia mati, nah itu nggak benar. Jadi kalau pemimpin yang bagus adalah dia akan itu. Dan yang keempatnya meletakkan meritokrasi. Jadi selain pembinaan itu juga dia membuat sistem meritokrasi. Jadi orang yang nantinya itu akan naik itu melalui proses yang baik yang dibuat sistematis gitu. Jujur saya suka sama jawabannya, soalnya karena tadi kan Kakak bilang dulu dari Senat ya, dari Iya. Senat gitu. Jadi jawabannya ini khas aktivis sekali nih berarti Gitu nih, ya. meritokrasi, Iya. itu menavigasi masalah dan Iya, lain-lain. nah kayak sekarang kan kita menghadapi mungkin ya, kita banyak ini ya pengeluh nih masyarakat. Pengeluh nih kita kayaknya kok kita malah setback. Nah itu salah satunya karena meritokrasinya nggak jalan. Orang duduk di satu posisi tidak melalui proses. Dia nggak ada pengalaman di situ, ditaruh di situ, di jabatan publik pula lagi. Dia nggak ngerti bahwa satu juga pemimpin kalau kita bicara leader, dia harus ingat loh bahwa dia sebagai pemimpin itu bawa amanah gitu loh. Mau di private maupun di pemerintahan ya, pejabat publik itu dia bawa amanah. Apalagi pejabat publik ya. Kalau di swasta aja dia juga pegang amanah kan. Paling nggak amanah dari customer-nya kan. Betul, Orang betul. itu kan amanah. Betul. Jadi sama aja. Nah, itu kebanyakan kalau tidak melalui proses meritokrasi yang mapan tadi, dia juga nggak memahami tadi. Ini bahwa dia pegang amanah loh. Apalagi kalau tadi yang saya bilang ya jabatan publik, entah itu di BUMN atau itu di pemerintahan. Nah, itu akan problem kalau tidak melewati meritokrasi yang baik. Kakak ada pertanyaan? Silakan Kak. Eh, eh, Bang Aik, Mas Aik. Gimana, Pak? Aku mau nanya nih, dulu waktu saya kuliah, saya kan pernah ambil skripsi di Sahid ya. Iya. Tapi sekarang kaitannya dengan adik-adik sekarang ini. Sekarang ini kan persaingan di adik-adik itu kan cukup kuat ya, sehingga mereka harus punya talenta dulu segala macam untuk bisa bersaing dengan yang lainnya. Nah, kira-kira di Sahid itu ada nggak program magang untuk yang baru lulus SMA sehingga mereka punya ada semacam punya bekal lah untuk nanti ke depannya. Nah, kalau misalnya ada itu mungkin bisa di-sharing ke kita apakah ada seperti itu? Oh ya, jadi kalau mau magang, kita kan di Saito juga ada pendidikannya ya, ada universitas, kami ada universitas, ada Poltek, ada sekolah tinggi pariwisata, ada pesantren juga seperti itu. Lalu di yang komersial. Kalau yang di dunia pendidikan itu memang kita mengenal magang itu ada, itu kurikulum ya. Memang sekarang sedang kita rancang lagi program pemagangan khusus yang di pendidikan, yaitu magangnya di UKM
Itu pertanyaannya kenapa di UKM gitu ya? Ini lagi dalam proses perancangan karena setelah kita lihat belum tentu magang di korporasi itu juga punya nilai tambah terhadap anak-anak ini gitu loh. Apalagi kita melihat ke depan ini kan formal sektor kita makin susut ya dibandingkan dengan informalnya. Artinya justru talenta untuk kewirausahaannya, entrepreneurship-nya itu harus didorong. Nah, itu salah satu yang kita dorong sana. Jadi eh, kalau dia nanti diterjunkan di dalam unit-unit UKM ini, justru mereka akan dilatih jiwa kewirausahaannya. Entrepreneurship-nya keluar nggak nih, gitu. Ini sebetulnya tercetus juga karena waktu saya jadi ketua Asosiasi Pengusaha di Indonesia, APindo, kami membuat program ini. Jadi waktu zamannya Mas Nadiem jadi menteri itu kan dia ada program belajar merdeka, kampus merdeka itu ya. Nah, di program waktu itu Mas Nadiem itu mengarahkan pemagangannya lebih ke korporasi. Nah, setelah saya lihat lagi waktu itu, waduh susah nih korporasi, eh, sangat sempit peluangnya. Karena apa? Karena sekarang ini hampir semua perusahaan kan mengecilkan organisasinya. Jadi boro-boro dia nggak ada mentor juga mau ngelatih anak-anak itu. Nah, akhirnya waktu pertama kali saya kerjasama dengan Gajah Mada, saya juga surprise juga. Satu universitas saja S1-nya 39.000 tuh. Saya bilang 39.000 gimana caranya mau magang gitu di korporasi. Nah, akhirnya tercetus saya itu kenapa nggak magangnya di UKM aja sih supaya mereka punya langsung membumi ya ininya pengetahuan. Dan itu kita udah uji waktu saya di Ketua Apindo di Lampung. Jadi saya sempat waktu itu 3 batch yang saya sempat ikutin dan itu alhamdulillahnya waktu mereka diturunkan ke UKM, UKM-nya itu langsung meningkat penjualannya 210%. Penjualannya naik 260% dan profitnya naik 300%. Itu. Itu kita lakukan 2 batch waktu itu, batch 1, batch 2 di Lampung, batch ketiga melibatkan Palembang. Dan sekarang sudah lebih banyak lagi. Nah, itu yang nanti kita akan adopt juga di Sahid, di lembaga pendidikan Sahid. Nah, kalau yang di komersialnya, kita programnya tidak pemagangan kayak gitu ya, tapi lebih ke internship-nya dari perguruan-perguruan tinggi sih, lebih ke situ. Jadi bukan, kalau yang tadi kan sama-sama internship-nya, tapi memang lebih ditaruh di unit UKM. Kalau yang di korporasinya kita melakukan, tapi ya basisnya basis korporasi gitu. Kemarin juga ada program dari Kementerian Tenaga Kerja yang dibayarin sama Kemenaker, program itu kita juga lakukan di seluruh unit Sahid. Itu untuk mereka punya upahnya gitu dibayarin sama pemerintah waktu itu. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi ke depan memang kalau terkait dengan pemagangan kita mengarahkannya lebih kepada entrepreneurship-nya sih yang kita mau dorong gitu. Menjawab Kak, atau ada tambahan lagi? Ya, terima kasih. Cukup lengkap ya pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan misalnya ada adik-adik kelas kita yang misalnya mau ini bisa ya mungkin konsultasi. Boleh. Ya. Ya. Bisa boleh. Oke, silakan Kak. Tadi saya mendengar dari awal kayaknya sempurna, semuanya sempurna. Dari KAI-nya sempurna, prestasinya juga sempurna sampai dengan menjabat sekarang sebagai presidir Sahid. Boleh nggak kalau kita kembali ke belakang? Punya nggak KAI sebagai alumni dari 9 dan 70? Salah satu momen, beberapa momen, mungkin satu aja yang bisa diceritain kenakalan KAI. Boleh nggak? Aduh, saya tuh SMA tuh kebetulan agak flat aja ya, karena kebanyakan pacaran. Parah tuh. Jadi kurang kreatif gitu kan. Jadi lebih banyak mainnya lah gitu ya, seperti itu. Dan kalau kenakalan saya bandelan SMP di perasaan. SMP lebih bandel. SMA karena udah sempat kenalan sama ini ya, teman dekat gitu, jadi agak-agak tanda petik agak nggak gitu kreatif. Setelah saya di universitas, saya kreatif lagi tuh karena ya nggak pacaran lagi kan. Jadi rupanya saya tuh kayaknya
Justru kalau saya nggak terlalu engage dengan seseorang, lebih kreatif itu kelihatannya. Gitu. Momen nakal nggak ada Kak? Momen nakal paling ya apa ya, ngomporin anak-anak pada berantem lah gitu kan, pada itu nggak benar banget lah pokoknya. Jadi kita provokasi sana, provokasi sini. Jadi mungkin kalau zaman sekarang dibilangnya aktor intelektual. Ngomporin sana, ngomporin sini. Pas mereka pada berantem, kita malah makan-makan sendiri. It's really bad lah waktu itu ya. Seperti itu. Sudah Kak? Oh, silakan Kak. Mau ikutan nanya nih, Iya. Kak Ai. Heeh. Kalau saya lihat kan lulusan 83 berarti kan sebenarnya harusnya usianya sudah senior banget lah Iya. terutama dari kita-kita. Udah pada pensiun teman. Ya, tapi kok kalau saya lihat Hmm. kok masih terlihat muda, masih lihat semangat, masih segar gitu. Iya. Mau tahu kira-kira gaya hidupnya seperti apa sih? Apa olahraganya kah? Iya. Atau lebih kemananya atau Apa ada jamu-jamuannya? Mungkin juga karena angkatan situ kan dulu tuh pada bandel-bandel semua ya, yang rokok lah apalah, lifestyle-nya nggak kesehatan banget. Jadi udah kapok, udah kenyang. Jadi justru sekarang saya lihat semua jadi bagus. Jadi itu tadi saya cerita kan mereka bikin jalan-jalan pagi, jadi ini ada yang aktif sepeda gitu-gitu. Jadi menurut saya sih sangat positif ya. Gitu. Jadi justru kesadaran kesehatan teman-teman itu khususnya angkatan saya itu cukup baik gitu. Ini aja kalau nggak salah besok angkatan saya mau jalan-jalan jalan pagi di BSD, saya sepintas ngeliat udah yang mau daftar mungkin ada sekitar 30 orang lebih itu. Waktu di tempat saya, waktu di Sahid kira-kira 3 mingguan lalu kalau saya nggak salah. Itu yang daftar totalnya 100 orang jalan pagi. Jadi jalan pagi, kita jalan kira-kira antara 5 kilo lah gitu. Tapi itu diumumkannya di antara Di grup, ya kita ada grupnya. Nah itu mungkin nanti kalau teman-teman ikatan alumninya 70 bisa melintas angkatan mungkin menarik loh dibikin jalan. Karena tuh semua orang kalau jalan pagi kan nggak ribet ya, nggak ribet. Ya, kemarin Terus juga ikut kan yang waktu lagi UKM Krista kan dari oh iya gitu ya, gitu. 83 banyak. Iya, jadi memang itu jalan-jalan pagi itu menurut saya sih kegiatan yang paling inilah mudah ya di-organize juga gampang. Dan itu juga ajang kita jadi silaturahminya semakin dekat. Gitu. Seperti itu. Sudah? Ada lagi kakak-kakak? Cukup? Berarti kita sudah sampai di penghujung Iya. podcast ini Kak. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir dari kakak ada nggak ini saran, masukan, atau mungkin hujatan untuk Ikatan Alumni 70 ya demi kita yang lebih baik gitu. Mungkin Iya. saran untuk programnya kah atau apa? Iya. Ya karena kita ini kan paguyuban ya, jadi paguyuban persaudaraan lah dari sekian banyak. Tentunya bagaimana kita bisa merawat persaudaraan dengan baik dan memang perlu kita buat program-program yang mudah kita eksekusi dan menjadi teman-teman juga tertarik ikut. Itu salah satunya seperti jalan-jalan pagi ya. Mungkin nanti juga waktu-waktu tertentu kita bisa melakukan outing bareng gitu ya, kegiatan-kegiatan outdoor bareng-bareng ke suatu tempat di mana. Terus juga bisa juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat punya nilai komersial. Nah ini bentuknya misalnya kita sama-sama melakukan kegiatan usaha bersama yang kira-kira nggak terlalu sulit gitu ya, misalnya kan banyak tuh sekarang kalau angkatannya Mas Nasyid mungkin bikin coffee shop gitu ya, cafe gitu-gitu. Apapun itu menurut saya bisa kita rumuskan bareng. Jadi yang penting itu adalah merawat tadi silaturahmi kita teman-teman ketemu Persaudaraan seperti ya. itu. Itu sih kalau menurut saya sih udah paling simpel itu aja, bikin toh udah jalan tuh yang bisa jalan-jalan pagi itu dulu deh mulai. Nanti dari situ berkembang apa yang kita lakukan seperti itu. Oke, kalau begitu berarti kita sudah masuk ke penghujung acara. Demikianlah ya kegiatan dari Inspiras atau Inspiratif Story. Kalau kita bisa, kalian juga bisa. Nah, kalau Kak Ai bisa, kita semua alumni juga bisa.
Terima kasih untuk IKAlumni 70 yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, khususnya Divisi Kerjasama dan Humas ya. Divisi Humas dan Kerjasama dari IKAlumni 70 yang sudah menahkodoi kegiatan ini. Kami mohon maaf Kak, kalau ada kurang-kurang dari kami. Sama-sama, Terima kasih sudah sama-sama, meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang super. Sampai Sama-sama. ketemu di lain kesempatan. Kita tutup ya Kak dengan yel-yel. Kalau dulu kan ada ya, kalau disebut 70, saya, Gaya, Jaya. Kayak gitu Kak dulu. Gitu ya? Gitu ya? Lupa. Oke, kalau gitu kita sama-sama. Kalau tutup sekarang ya. apa dong? Kalau sekarang apa namanya? Gitu juga? Sama. Saya gaya. Sama. Saya, Gaya, dan Jaya. Saya Gaya Jaya. Ya. Oke. Pakai data. Saya gaya. Kita tutup ya Eh. podcast ini dengan yel Oke. kita. Oke. 70 Saya, Gaya, Jaya. IKAlumni 70. Saya, Gaya, Jaya. Oke, sampai ketemu di naik kesempatan. Ya, terima kasih.